Viral, polemik Jakarta International Stadium atau JIS akhir-akhir ini jadi medan politis, terutama bagi elit yang tidak suka Anies jadi Capres 2024. Sehingga dugaan politisasi JIS hanya untuk menyudutkan Anies sangat kuat. Sementara respon Anies Baswedan sendiri tidak ambil pusing. Bahkan Anies mempersilahkan JIS direnovasi sesuai yang diinginkan oleh pemerintah saat ini. Tapi Anies tetap meminta biarkan FIFA yang menilai. Jadi dari polemik JIS, Anies telah mempermalukan dan menampar rezim Jokowi. Jakarta International Stadium atau JIS dalam perbincangan. Setelah lama tidak disapa, tiba-tiba muncul pernyataan spekulatif politis istana. Itu tentang rumput yang dipakainya. Dari sebelumnya soal pintu masuk yang cuma satu dan area parkir yang tidak menampung banyak kendaraan penonton, tak membuat Anies risau, lalu merespon dengan pembelaan. Anies membiarkan saja polemik berlangsung. Ia tetap khusyuk dengan ibadah hajinya yang dilanjut silaturahim pada tokoh dan ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Semua pahamlah bahwa mendowngrade dirinya tengah diupayakan sepenuh hati oleh pemerintah. Gonjang-ganjing JIS di tanah air tidak merusak agenda Anies di tanah haram. Anies seperti tak merasa terusik. Ia cuma berujar, silahkan JIS direnovasi. Itu setelah diverifikasi FIFA. Hal itu ia sampaikan lewat politisi PKS Mardhani Alisera yang dimuat dalam Twitter pribadinya Kamis 6 Juli 2023. Mas Anies Baswedan bilang JIS bukan miliknya, tapi milik bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Jika mau direnovasi, monggo. Namun ojo ke susu dan menghakimi. Biarkan FIFA yang menilai. Setorkan aja 6 stadion RI, lalu cek apa rekomendasinya. Jika ada perbaikan, ikuti saja, ujarnya. JIS salah satu legasi yang ditinggalkan oleh Capres Anies Baswedan. Karenanya identik dengan Anies. JIS memang megah, mencengangkan. Jika mata yang melihat tak rabun oleh subjektivitas sempit, pembangunannya pun tak main-main. Menggandeng jasa perusahaan konsultan desain dan konstruksi asal Inggris, Burhopold. Perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 45 tahun. Membangun banyak stadion mentereng di banyak tempat di dunia. Di antaranya Stadion Tottenham Hotspur dan beberapa stadion di Qatar. Jika tidak syarat politisasi, mestinya simpel melihat JIS itu apakah sudah memenuhi standar FIFA atau ada bagian tertentu yang perlu direnovasi. Bukan seperti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir. Terkesan norak saat berombongan meninjau JIS, layaknya seperti ngeroyok Anies dengan mengecilkan karyanya. Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut serta dengan menenteng tukang rumput guna menilai layak tidaknya rumput JIS menurut standar FIFA. Tidak ketinggalan ikut pula dalam rombongannya PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono plus serombongan juru warta menyertai agar langkah mereka yang gerusa-gerusu itu bisa secepatnya diberitakan. Setelah mendengar penjelasan tukang rumput bahwa rumput JIS tidak layak dipakai, karenanya rumput JIS perlu diganti. Sarannya karena berkejaran dengan waktu untuk perhelatan Piala Dunia U17, maka perlu diambilkan rumput yang sudah jadi dari lapangan golf. Keluarlah angka 6 miliar rupiah untuk merenovasi rumput. Lalu Menteri Basuki Hadimuljono tampil memberi penjelasan pada pers bahwa rumput JIS tidak layak dan akan diganti sebagaimana usulan tukang rumput.
Langkah membantu Presiden Jokowi ini kasar. Bisa dipastikan itu suara rezim menyikapi hal yang bersangkut paut dengan Anies. Meski tanpa isyarat sekalipun, tahu apa yang mesti dikerjakan untuk mendowngrade Anies. Tidak dicukupkan merundung Anies lewat buzzer yang terbilang gagal, tapi tetap dipakai jasanya. Proyek mubazir dengan gelontoran uang puluhan atau bahkan ratusan miliar untuk menghabisi Anies Baswedan yang justru makin menaikkan elektabilitasnya. Karenanya, cara lain pun dipakai, dan itu dengan mengikis legasi yang ditinggalkan Anies di Jakarta. Kali ini, Jakarta International Stadium atau JIS yang dipilih. Tidak mustahil pula besok-besok trotoar yang dibangun Anies ratusan kilometer itu juga akan dipersoalkan. Itu hal yang mudah bisa diperbuat. Misal dengan mempersoalkan keramik yang dipakai terlalu licin, dan itu berbahaya bagi pejalan kaki. Upaya yang hanya ingin mengesankan bahwa Anies Baswedan membangun Jakarta dengan tanpa perencanaan yang matang. Menjadi tidak masalah jika ratusan miliar uang mesti keluar untuk penggantian keramik. Tentu jika itu terjadi, yaitu cuma untuk mendowngrade Anies. Setiba Anies Baswedan di tanah air, bisa jadi nantinya kita akan mendengar penjelasan darinya. Jika itu dirasanya perlu, bisa jadi sekedar penjelasan pengulangan dari pernyataan sebelumnya. Silahkan JIS direnovasi, tapi menunggu penilaian FIFA. Anies sepertinya tidak perlu membela diri atas perundungan JIS, karena sudah banyak para pihak yang tanpa diminta membelanya. Maka menarik mencermati ungkapan pengamat bola Tommy Welly atau akrab dipanggil Bung Toel yang mengomentari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam pernyataan akan mengganti rumput yang ada di JIS. Menteri PUPR bukan asesor FIFA, karenanya tidak berhak bicara di luar kewenangannya. Yang berhak memberi pernyataan itu adalah FIFA sendiri selaku regulator dari persepakbolaan dunia, katanya. Suara-suara senada banyak muncul digaungkan pengamat bola. Semua lebih menyayangkan jika ini ditarik pada kepentingan politik dibanding JIS dipakai untuk Piala Dunia U17. Terpenting, dikesankan JIS tidak sempurna. Itu sepertinya sudah cukup. Selanjutnya, JIS akan ditinggalkan. Tidak akan disentuh karena di situ syarat Anies. Main-mainan Erick Thohir dan rombongan itu cuma langkah sia-sia. Terkesan gerusa-gerusu, cuma menimbulkan kehebohan sesaat. Selang setelahnya justru muncul caci maki rakyat pada rezim Jokowi. Sedang sebaliknya, memunculkan simpati terus mengalir pada Anies Baswedan. Sebuah tamparan pada rezim Jokowi. Anies Baswedan mampu menampar rezim Jokowi, dan itu tanpa perlu menggunakan argumen kata-kata mematikan. Cukup dengan diam, dan pada saatnya waktu yang nantinya membalas dengan pembuktian sebaliknya dari apa yang sepatutnya tak dipersoalkan. Tabiat Anies Baswedan memang tidak berbantahan di ruang publik. Ditulis oleh Adi Amar, kolumnis.